lagi yo, balik lagi di ngulik bareng Abex. Apa kabar semuanya? Seneng banget episode kali ini gue dapet salah satu tips yang bakalan gue bahas nih. Tipsnya menarik banget. Coba tadi gue udah cek tipsnya dari Instagram @promisecoffee ______. Banyak underscore-nya. Tipsnya adalah bagaimana menjaga suhu tubuh saat di gunung. Nah, gue seneng banget nih sama tips kali ini. Tips menjaga bagaimana agar suhu tubuh tidak turun pada saat mendaki gunung. Seperti yang udah teman-teman ketahui nih, kalau suhu tubuh udah drop itu bisa menyebabkan hipotermia. Nah, hipotermia adalah salah satu penyakit yang biasanya dialami oleh pendaki gunung, di mana suhu tubuh itu turun, drop, dan bisa menyebabkan kematian. Bahaya kalau tidak segera diantisipasi. Makanya kenapa gue senang banget sama tips ini. Karena ini penting banget nih buat teman-teman yang mau coba mendaki gunung. Sebelum mendaki gunung harus tahu kira-kira apa potensi yang bakalan bisa dialami nih kalau teman-teman mendaki gunung. Salah satunya adalah suhu tubuh yang drop atau hipotermia. Nah, bagaimana cara kita menjaga supaya suhu tubuh kita tetap ada dan nggak mudah turun saat melakukan pendakian? Langsung aja kita simak tipsnya di ngulik bareng anak bebek. Langsung aja kita masuk ke tipsnya bagaimana menjaga suhu tubuh saat di gunung. Yes, penting banget, banyak banget orang di negara Konoha tentunya yang lupa bahwa cuaca di gunung itu dingin. Jadi gimana caranya biar nggak kedinginan? Ya kita harus melakukan preventif. Memang kita tidak bisa ngubah tiba-tiba jreng cuacanya langsung hangat seperti itu. Seperti hangatnya ucapan kata-kata manisnya. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus preventif. Yang harus disadari yang pertama banget adalah cuaca. Sudah pasti pada saat musim hujan, ketika curah hujan makin banyak, setelah hujan akan dingin. Tapi berbeda kejadian kalau lo kehujanan, suhu tubuh bisa sangat drop. Berbeda halnya saat di musim kemarau atau musim panas paling tinggi biasanya di Juli Agustus, itu udaranya akan meningkat lebih dingin. Suhunya drop dan udaranya akan lebih dingin. Makanya banyak banget gunung-gunung atau kayak di dataran tinggi itu pagi-pagi diselimuti dengan bunga es. Nah, berarti tipsnya yang pertama, lo harus tahu musim yang lo pilih saat mendaki. Saat musim hujan memang cuacanya lebih hangat, tapi pastikan lo tidak kehujanan agar suhu badan lo nggak drop, nggak hilang, nggak turun. Kemudian yang kedua, preventifnya adalah dengan memakai pakaian yang proper. Oke, contohnya, udah pastilah ya, harus tahu bagian yang dingin yang gampang diserap oleh dingin adalah telinga, ujung jari tangan, ujung jari kaki, pusar. Kemudian hidung, kadang tenggorokan itu bisa masuk. Bisa menyerap masuk. Leher. Oh, kok tenggorokan sih? Leher maksud gue. Kenapa tenggorokan? Iya, karena gue lagi sakit tenggorokan. Nah, pakaiannya simple banget. Lo bisa pakai bisa lihat di tips sebelumnya tentang layering. Kayak gue ambilin. Salah satu contohnya, warmer atau insulation jacket. Ini bisa banget untuk menahan dingin. Jadi menyimpan dingin nih saat mendaki gunung. Biasanya gue pakai ini saat summit atau saat di campsite. Oke? Insulation jacket, down jacket, fleece. Pokoknya fungsinya memang menghangatkan. Ya, untuk menghindari dingin, sarung tangan. Kalau untuk menghindari dingin biasanya gue pakai insulate glove. Jadi pokoknya apapun yang dalamnya bisa menghangatkan, sarung tangan. Setelah itu, kupluk dong. Ya udah pasti ya fungsinya buat menutup telinga seperti ini. Menghangatkan bagian kepala. Lucu nggak? Lucu dong. Kaos kaki. Saat tidur ya kaos kaki penting lah ya. Atau di campsite karena lumayan banget kalau lu misalkan pakai sendal nggak pakai kaos kaki itu bikin dingin.
Kalau yang seperti apa, biasanya sih gue memang mencari bahan pakaian yang ada thermal, insulated gitu. Atau ya kaos kaki tebal. Mungkin kalau sekarang banyak banget. Ada salah satu merino wool, itu salah satu kaos kaki yang super hangat. Kemudian dalemannya, tadi kan jaketnya. Kalau dalemannya gue biasa pakai heat-tech atau apapun yang insulate badan, base layer warmer gitu. Jadi di dalamnya itu buat menghangatkan lapis pertama. Kemudian legging atau long john yang memang bahannya lebih tebal, nggak usah lebih tebal, tapi dia punya teknologi untuk menghangatkan. Oke, itu dari segi pakaian. Dari segi pakaian. Yang berikutnya, pada saat jalan, gimana sih biar suhu tubuhnya tidak turun? Ya jelas, lo harus pakai jaket, pakai pakaian yang proper. Tapi basically, selama lu jalan, selama lu bergerak, itu akan terus, tubuh itu akan mengeluarkan panas tubuh. Jadi no worry, suhu tubuh lu nggak akan turun. Karena selama lu melakukan pergerakan, akan ada energi, kemudian panas yang dikeluarkan untuk tubuh. So should be fine. Tapi ketika mulai berangin, lo boleh tutupin pakai windbreaker jacket. See? Itu dari pakaian. Kemudian tadi yang kedua, pada saat lo gerak, pada saat lo jalan, kalau posisinya lo lagi di campsite dan mulai ngerasa kedinginan, lo bisa bikin perapian. Tapi harus ingat, ada beberapa gunung yang dilarang untuk membuat perapian. Biasanya gunung-gunung national park, dan kalaupun di national park, kalau lo ada ranger dan ada izinnya, lo bisa membuat perapian. Bahkan sekarang udah ada kok cara bikin perapian kecil yang tidak menimbulkan kebakaran, tapi make sure lo harus matikan dengan proper, jangan ditinggal gitu aja. Dekatkan tubuh pada api, atau biasanya kalau lo nggak ada perapian, boleh banget ke dapur, nongkrong di dapur, jangan cuma di dalam tenda. Jadi makin enak kan suasananya makin hangat. Tips berikutnya adalah, dari lo jalan nih, kan badan lo keringetan. Basah dong. Ganti pakaian segera ketika lo tiba di campsite. Catat. Banyak banget yang menyepelekan, kayak antar aja gantinya, males, biarin aja ntar juga kering. Tidak, badan lo akan menyerap dingin tersebut dari baju basah yang lo pakai. Itulah yang bikin salah satunya suhu tubuh lo drop. Jadi sekali lagi, begitu sampai di campsite, usahakan rest dulu sebentar, baru lo ganti pakaian proper, supaya lo nggak pakai baju basah. Apalagi kondisinya kalau misalkan hujan, buruan deh. Buruan ganti bajunya sebelum suhu badan lu turun. Karena udah tahu kan, ketika suhu tubuh drop, itu memungkinkan lo untuk kena hipotermia. Setelah itu, udah sampai di campsite, udah ganti baju, tetap bergerak. Sambil nunggu makanan nih ya, ngobrol, ketawa-tawa sama teman pendakian, kenalan sama kanan kiri lo, jangan jadi pendaki yang sombong gitu. Bersosialisasi gitu, ada pergerakan. Ketika tubuh lu terus bergerak, tadi yang gue bilang, akan terus ada panas tubuh yang dikeluarkan. Tips selanjutnya adalah makan. Karena bagaimana tubuh lu mempunyai energi dan bisa mengeluarkan panas tubuh kalau tidak ada karbo atau asupan makanan yang diserap oleh tubuh. Jadi makan itu salah satu kunci bisa menghangatkan tubuh lu. Makanya kenapa kalau summit, usahakan lu ngemil sesuatu gitu, makan aja supaya ada energi dan panas tubuh lu tuh tetap keluar. Itu salah satu kunci yang biasanya dilupakan, bahkan banyak yang nggak tahu, nganggap ya udah nggak lapar, males banget makan begini-begini. Makan itu membantu untuk mengeluarkan panas tubuh. Kemudian minum minuman hangat. Boleh air jahe, biasanya tuh gue suka banget minum air jahe atau teh yang panas. Udah sampai campsite ditemenin pisang goreng, Mama Mia, lezatos, apalagi kalau ada dia di samping kita kan. Sambil nikmatin pemandangan segara anak. Jangan lupa masukin videonya. Itu nikmat banget beneran. Karena minuman hangat itu memang ngebantu untuk mempertahankan suhu tubuh. Makanya pada saat summit gue biasanya sediakan termos untuk dibawa, atau sepanjang jalan usahain gue terus minum minuman hangat. Isinya air jahe aja atau teh manis boleh. Tapi biasanya mostly gue isinya dengan air jahe yang gue bikin sendiri. Jadi air jahenya dibakar, kemudian dirajang, digeprek,
dimasukin teh sedikit sama gula merah. Nikmat banget kan. Setelah itu tidur memakai pakaian yang proper dan ditemani dengan sleeping bag. Iya dong. Jadi, tapi gue udah jarang sih pakai sleeping bag. Gue biasanya pakai liner karena gue ngerasa layering pakaian gue sudah cukup hangat pada saat tidur. Bener-bener gue cover semua bagian-bagian yang biasanya menyerap dingin di tubuh. Jadi usahakan tubuh itu, karena pada saat tidur kan kita tidak bergerak, berarti tidak ada panas tubuh yang dihasilkan lagi. Otomatis lo harus menjaga gimana caranya supaya tetap hangat. Boleh pakai thermal blanket, kemudian lo boleh pakai pakaian yang ada teknologi thermalnya gitu. Jadi ya biasanya sudah hangat lah. Kemudian lo tutup sarung tangan biar nggak kebangun tau-tau menggigil kedinginan, itu bahaya. Jadi make sure kondisinya tetap hangat. Dan kalau gue sih jarang mau ya tidur sendiri. Karena bagaimanapun ketika satu tenda ada 2-3 orang itu bisa menghangatkan loh, percaya atau enggak. Karena kita sharing tempat dengan tempat yang kecil, otomatis berbagi panas tubuh yang ada di situ saling keluar, kemudian hanya tertutup dengan tenda kecil itu, jadi benar-benar panasnya itu tetap terjaga. Nah, yang berikutnya adalah tentunya bicara tidur ya, lo harus mempunyai tempat yang proper untuk istirahat, untuk yang tidur, untuk terhindar dari angin. Salah satunya adalah tenda atau bivak. Kayak orang pakai hemok pun nggak apa-apa, tapi kalau memang udaranya dingin banget, lo bisa alas dengan sleeping bag, kemudian di double layering pakaiannya. Oke, it's fine, totally fine. Selama lo tahu kapasitas tubuh lo tuh kuatnya sampai di mana. Jadi pelengkapnya adalah bagaimana lo bisa beristirahat atau berlindung di tempat yang proper, yang tertutup dan terhindar dari angin, dari hujan, dari cuaca-cuaca yang tidak kondusif. Nah, gimana nih kalau misalkan badan kita udah terlanjur kedinginan? Solusinya adalah preventif tadi yang gue bilang, makanya tonton dong tipsnya. Preventif itu wajib banget dilakukan supaya kita mencegah, lebih baik mencegah daripada jatuh cinta. Lebih baik mencegah daripada mengobati, Bambang. Solusinya gimana sih, Kak Bex, kalau misalkan gue udah terlanjur kedinginan nih? Yang pertama, cari segera tempat berlindung yang jauh dari angin atau hujan. Berikan tempat yang hangat, hanya di tempat kecil kayak tenda. Lu kumpul di situ, minta 1-2 orang untuk nemenin lo. Pakai pakaian yang kering. Cek layering system yang udah gua kasih. Pakai pakaian yang fungsinya untuk menghangatkan. Cover semua bagian tubuh. Yang paling cepat dan harus dilakukan segera adalah minum minuman hangat. Tetap paling cepat itu diproses dari makanan yang masuk. Jadi minum minuman hangat dan beri asupan makanan. Jangan juga makan yang ngasal. Tubuh butuh tenaga, dan tenaga yang bagus saat dihasilkan oleh tubuh ya makanannya yang bener dikit gitu. Jangan cuma cemilan ngemut-ngemut doang. Enggak. Makan yang proper. Kemudian yang berikutnya adalah bergerak. Kalau lo dalam kondisi masih sehat, coba gerak dikit, stretching. Itu lumayan loh. Bisa bikin suhu tubuh balik lagi. Yang terakhir, kalau lo punya thermal blanket, tutup dengan thermal blanket. Jadi tutup, bikin gimana suhu badan lo tuh nggak keluar kemana-mana. Jadi hanya di cover dengan blanket. Pakai baju. Nggak usah tuh ikut-ikutan orang katanya telanjang, gesek-gesekin, skin to skin. Skin to skin tidak seperti itu ya, Munaroh. Harus dipahami. Nanti gue akan bikin tips tersendiri bagaimana cara mengatasi hipotermia. Tapi nanti. Makanya kalian harus banyak subscribe, nonton, terus like, share, biar videonya makin banyak, makin bisa memberikan manfaat buat yang lain. Tips yang terakhir adalah bagaimana solusi kalau kita udah terlanjur kedinginan. Pelukan. Enggak, bercanda deng. Sebenarnya tapi ya loh, pelukan itu bisa mentransfer panas tubuh dari teman kita atau pasangan kita. Ya kalau nggak ada pasangannya bisa minta pelukin sama temennya yang sesama jenis. Beda jenis juga nggak apa-apa, gue sih nggak peduli. Pokoknya berikan.
Ya, terserah aja mau udah murim atau gimana. Yang penting tujuannya memang mentransfer panas tubuh. Pelukan tapi nggak perlu telanjang ya, pelukan aja. Diusap-usap belakangnya, tangannya, semua berikan panas tubuhnya. Ini tuh salah satu bisa mentransfer panas tubuh. Seperti ini. Gesekan itu bisa mentransfer panas tubuh. Next, jangan tertidur. Oh ini bahaya banget sih. Tadi kan gue udah bilang bahwa saat tidur suhu badan lu bisa drop. Jadi kalau lu udah suhu badannya drop, lu makin bawa tidur itu makin drop karena tidak ada pergerakan. Kecuali lu udah makan, lu udah pakai pakaian segala macam baru nggak apa-apa lu istirahat. Tapi make sure lu harus tetap terjaga. Lu gerak dulu, balikin sampai lu sudah ngerasa bahwa panas tubuh lu kembali lagi. Karena banyak banget case yang ketika kita istirahat tiba-tiba mendadak suhu tubuhnya drop. Tanpa kita sadari salah satunya adalah tidur di jalur. Lu lagi bergerak panas, badan lu lagi panas, tiba-tiba hilang. Makanya ada himbauan saat summit usahakan badan saat lagi panas itu jangan berhenti terus hilang, tidur gitu aja. Coba pikirkan secara logika ketika suhu tubuh lu lagi turun, terus lu bawa tidur. Nggak ada pergerakan, tidak ada panas tubuh yang dikeluarkan. Bahaya. Ini yang paling penting juga, jangan sosokan buka baju di gunung. Nggak semua orang pengen ngeliat jerawat-jerawat di punggung lo, tanda-tanda di badan lo. Jangan buka baju di saat lo lagi merasa suhu tubuh lo turun. Gue nggak ngerti sih motivasinya apa, kayak di puncak banyak banget yang foto buka baju. Oke lah ya, for the sake of photo, it's okay. Tapi sekali lagi, ketika lo buka baju, angin masuk ke badan lo nggak tahu hitungan berapa detik, berapa menit suhu tubuh bisa turun. Jadi jangan coba-coba, nyanyi, lagi panas banget nih, bener. Saat lo trekking, memang suhu tubuh tuh panas banget, lo keringetan segala macam. Tapi jangan sekali-sekali lo buka baju. Karena tiba-tiba suhu badan lo bisa turun dan pergantian switching antara suhu badan yang panas dengan dingin, itu yang bisa bikin lo sakit tiba-tiba kena serangan. Banyak loh, kalau kita bilangnya angin duduk, jantung lah, naik asam lambung atau whatsoever, itu gampang banget terjadi. Jadi kalau nggak ada perlunya buka-buka baju, make sure you don't have to do it. Nah, sekian tips bagaimana menjaga agar suhu tubuh tidak gampang drop saat melakukan pendakian gunung. Gimana? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Teman-teman boleh banget nih kalau punya tambahan tips silahkan tulis di kolom komentar, kita sama-sama belajar ya. Kalau ada yang kurang-kurang mohon maaf, kalau ada yang mau ditambahin sekali lagi boleh biar semuanya baca dan kita bisa sharing. Sama kok, gue juga masih belajar. Senang banget gue bisa bagiin tips ini dan semoga teman-teman bisa share biar banyak yang tahu dan bisa mengurangi resiko kematian di gunung. Sedih banget kan ya, dalam 2 bulan ini cuaca lagi kurang bersahabat, banyak yang masih melakukan pendakian tanpa memiliki bekal ilmu yang cukup. Akhirnya hipotermia, suhu tubuhnya turun, sakit, kemudian evakuasi, bahkan ada yang meninggal. Ceritanya sedih. Jangan sampai kejadian buruk tersebut menimpa kalian. Makanya gue selalu tekankan preventif. Baca, nonton, tips-tips bermanfaat supaya jadi bekal sebelum kita mulai pendakian. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Promise Coffee yang udah masukin tipsnya di question box Instagram @anak_bebek. Nah, buat nextnya seperti biasa gue akan bikin question box. Teman-teman boleh isi kira-kira cerita apa atau tips outdoor apa yang mau gue tayangkan di acara ngulek ini. Gue akan pilih 3 cerita atau tips yang menarik dan akan gue tayangkan di YouTube channelnya Backpacker di acara ngulek, dan salah satu orangnya akan gue kasih hadiah yang sangat menarik. Jadi pantengin terus ngulek karena bakalan banyak cerita dan tips-tips yang bermanfaat. Jangan lupa turn on notification, subscribe, like, komen, dan share jika dirasa program ini membawa manfaat. Oke, kalau gitu sampai bertemu di ngulek episode berikutnya. Ciao!